Pemirsa, usia yang lanjut ternyata bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap menuntut ilmu. Di Nganjuk, Jawa Timur, seorang nenek berusia 94 tahun berhasil mengikuti wisuda setelah menempuh pendidikan selama 9 bulan dalam program Sekolah Lansia Tangguh yang diselenggarakan pemerintah. Seperti inilah potret yang dibagikan saat sang nenek Muntamah menjalani wisuda dengan mengenakan baju wisuda lengkap dengan toga di atas kepala. Nenek Muntamah adalah salah satu dari 50 lansia yang pekan lalu menjalani prosesi wisuda atas pendidikan Selantang Sekolah Lansia Tangguh yang diselenggarakan pemerintah melalui BKKBN. Nenek Muntamah mengaku sangat senang dan tergiur mendaftar di Selantang karena ingin punya banyak teman. Sebab hampir seluruh teman sebayanya telah meninggal dunia. Ia pun merasa sangat senang karena prosesi wisudanya dihadiri oleh orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk, Bupati Marhen Jumadi. Pak Marhen, ini sama dokter, ini ya sendiri, ini ya Mama Marhen. Nenek Muntamah mengaku mendaftar Sekolah Lansia Tangguh awal bulan Januari 2023 lalu. Saat itu, ia mendaftar sendiri, bahkan setiap masuk sekolah 2 minggu sekali, Nenek Muntamah juga tidak mau diantar oleh anak cucunya. Ia memilih jalan kaki bersama teman-teman sekolahnya sejauh hampir 2 km. Di Sekolah Lansia Tangguh, Nenek Muntamah merasa senang karena diajari tentang berbagai hal, mulai dari keterampilan, memasak, keislaman, hingga kesehatan. Diikuti sampai tuntas hingga di wisuda yang pertama itu sekitar bulan Juli kemarin tahun 2023. Kemudian masih dilanjutkan dengan Sekolah Lansia Tangguh tahap lanjutan. Kemudian pelaksanaannya juga sama seperti yang tahap pertama itu 2 minggu sekali. Pembelajaran di balai desa bersama sekitar ada 40 sekian itu pesertanya. Kemudian sampai lulus di wisuda terakhir di Gedung Juang itu. Semuanya ada 9 bulan. Sangat terharu dan bangga serta bersyukur karena masih dikaruniai rahmat kesehatan, bisa mandiri, bisa aktivitas segalanya dilakukan sendiri. Bahkan di rumah itu kesehariannya juga sendiri. Kami anak-anaknya di rumah kami masing-masing dan ada yang berjauhan. Setelah wisuda, Nenek Muntamah merasa bangga karena ilmu yang diperoleh di sekolah bisa ia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Anak dan cucu Nenek Muntamah bangga karena Nenek Muntamah memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Semangat belajar Nenek Muntamah itu mengundang decak kagum dari sejumlah selebriti. Di situ kita tahu bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Mau usia berapapun, selama kamu punya niat dan kamu punya semangat untuk belajar, tetap bisa. Jadi nggak ada alasan ya, aku belum kuliah saat ini. Atau aku udah umur segini ngapain aku kuliah gitu. Nggak ada alasan. Kalau memang kamu mau belajar, betul. Dan belajar itu memang sampai kita mati ya. Jadi dari awal kita lahir itu kita memang belajar terus gitu. iya. Oke, kita sebagai anak-anak yang masih muda, yang masih sehat, masih lebih kuat daripada lansia yang umur 94 tahun, harusnya kita lebih semangat lagi ya untuk belajar apapun itu. Apapun itu yang mau dipelajari, disemangatin pokoknya, diniatin. Sementara itu cerita hampir sama datang dari kakek bernama Wagimun atau dikenal juga sebagai Mbah Mun yang menjadi wisudawan tertua di Universitas Terbuka dalam usia 84 tahun. Mbah Mun mendaftarkan diri di Universitas di Bogor angkatan 2010 dan lulus tahun 2023 sebagai sarjana administrasi negara. Ia telah diwisuda sebagai sarjana administrasi negara Universitas Terbuka Bogor dengan IPK 2,40. Mengharukan dan membanggakan banget kalau dengar berita-berita kayak gini, sudah setua itu masih semangat untuk belajar sampai jadi wisudawan tertua dan selama kuliah juga sambil narik angkot. Kalau saya jadi cucunya pastinya bangga banget. Ini juga sentilan buat anak-anak muda generasi sekarang, jangan kalah, jangan patah semangat.
kakek aja bisa, masa kita nggak bisa. Setelah menempuh sekitar 26 semester, Mbah Mun sukses menggeser 3 wisudawan tertua pada periode sebelumnya. Selain itu, Mbah Mun juga dikenal sebagai sosok pejuang tangguh yang bersemangat kuliah dengan segala keterbatasan. Yang menarik, sembari berkuliah, Mbah Mun juga sempat bekerja sebagai supir angkutan umum di kota Bogor. Semangat pantang menyerah yang ditujukan Mbah Mun mengundang pujian dan decak kagum selebriti. Surprise banget sih sama Mbah Mun, yang semangat belajarnya tuh masih tinggi banget walaupun di usianya yang udah lanjut. Sampai tetap kuliah, bahkan sampai wisuda. Emang usaha tuh gak pernah mengkhianati hasil ya. Selama 13 tahun Mbah Mun kuliah dengan rasa semangat, kayak semua keterbatasan itu gak ada apa-apanya gitu buat Mbah Mun. Tetap pantang menyerah, karena sebenarnya kan kita kalau mau mendapat ilmu, mau mencari ilmu itu bisa di mana aja dan bisa kapanpun, dan kita nggak perlu menilai umur kan. Jadi rasa semangat, pantang menyerah yang kayak Mbah Mun itu harus kita terapin. Di lain peristiwa, rajutan asmara yang dijalani aktor Yama Carlos dengan kekasih barunya Karina Ivola yang dibina sejak 2 bulan lalu itu kandas di tengah jalan. Sebelumnya, keduanya kerap mengumbar kemesraan di hadapan publik yang diunggah di sosial medianya. Kabar kandasnya rajutan asmara yang dibangun belum seumur jagung itu datang langsung dari Yama yang mengunggah pernyataan di akun TikTok. Hubungan Karina Ivola dengan saya, mulai dipostingnya video ini dan per hari ini hanya sebatas teman. Kami berdua harus mengambil keputusan ini. Ditelisik dari pernyataan Yama, sepertinya ada sesuatu hal yang membuat hubungan asmara mereka putus. Namun ayah satu anak itu tidak secara gamblang menyebut sumber penyebab kandasnya hubungan dengan Karina. Ia pun seperti sedang menyindir pihak-pihak di luar sana yang merayakan kemenangan dengan berakhirnya hubungan dirinya dengan Karina. Ia pun meminta mantan kekasihnya untuk tabah dan terus melanjutkan kehidupan berikutnya. Kami kalah dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kami mohon maaf atas dampak yang sudah terjadi khususnya di media sosial TikTok. Kalian yang menang. Silahkan kalian merayakan kemenangan kalian. Tapi buat kami ini bukan akhir segalanya. Seperti diketahui, kedekatan Yama dan Karina terjadi setelah aktor itu resmi menyandang status duda. Setelah pengajuan permohonan cerainya dengan Arvita dikabulkan Pengadilan Negeri Tangerang pada 21 September 2023 lalu. Dengan demikian, ikatan pernikahan yang telah mereka bina selama hampir 7 tahun itu berakhir dengan perceraian. Kami berdua harus melanjutkan kehidupan kami berikutnya. Untuk kalian yang di luar sana, sekali lagi silahkan kalian merayakan hari kemenangan kalian. Untuk Karina, tetap kuat, jangan putus doa. Yakin dan percaya kita masih punya kekuatan alam semesta.